Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang telah hadir untuk mengikuti kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo pada hari ini. Dan jika di antara Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo ini, kami mohon kesediaannya untuk berdiri. Warta Lisan Minggu 21 September 2025 sebagai berikut. Kebaktian hari ini, GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Hadian Tanwikara dari GKI Ngupasan, Yogyakarta. Bakal Jemaat Pinongsari dan Gentingsari dilayani oleh Pendeta Upajana Tatanalika Tompesi. Bakal Jemaat Tanjung Anom dan Kesenet dilayani oleh Bapak Uryadi. Persembahan kantong hari ini, kantong merah untuk gereja, kantong biru untuk sarana penunjang. Majelis Jemaat GKI Wonosobo dalam persidangan Majelis Jemaat pada hari Kamis 18 September 2025 memutuskan bahwa kepada anggota jemaat yang oleh karena sesuatu hal sudah tidak aktif lagi dalam kehidupan berjemaat di GKI Wonosobo dan telah menetap di luar kota dan sudah aktif berjemaat atau beribadah di gereja lain, kami menghimbau untuk mengajukan surat perpindahan atau atestasi ke gereja di mana Bapak Ibu Saudara-saudari selama ini aktif berjemaah atau beribadah. Hal ini dimaksudkan untuk tertibnya administrasi keanggotaan dan juga terpeliharanya iman saudara secara resmi di gereja yang Bapak Ibu Saudara-saudari kehendaki. Demikian himbauan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Persidangan Majelis Jemaat GKI Wonosobo pada hari Kamis 21 Agustus 2025 telah memutuskan untuk mengangkat sebanyak 6 orang calon penatua baru. Melalui warta ini, Majelis Jemaat mengajak anggota jemaat untuk mengirimkan bakal nama-nama untuk menjadi penatua Jemaat GKI Wonosobo. Usulan nama dapat disampaikan melalui formulir yang telah disediakan di meja depan pintu masuk gereja dan dikumpulkan atau diserahkan ke Majelis Jemaat pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025. Atas perhatian dan partisipasi anggota jemaat diucapkan terima kasih. Penatua satu periode dan dapat dipilih kembali adalah Penatua Arin Kristiana Iswanti dan Penatua Widya Arisa Batini. Dan mengakhiri tugas pelayanan sebagai penatua Jemaat GKI Wonosobo sudah 2 periode pelayanan dan tidak dapat dipilih kembali. Yang pertama adalah Ibu Yedida Sri Wahyuni, Bapak Christian Cahyanto, dan Bapak Dodi Kalbu Adi. Diberitahukan kepada anggota jemaat atau simpatisan bahwa pada kebaktian Minggu 5 Oktober 2025 akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Mohon kepada anggota atau jemaat simpatisan untuk mempersiapkan diri. Jika Tuhan menghendaki dan bila tidak ada surat keberatan sah dari anggota jemaat, maka pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 pukul 11 di The Renaissance Ballroom Semarang akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah oleh Pendeta Elisa Samuel CS STH dari GIA Kudus antara Saudara Cahya Akwinaga, anggota Gereja Isa Al-Masih Kudus, putra Bapak Daniel Akwinaga dan Ibu Silviana, dengan Saudari Sista Putri Utami, keanggotaan GKI Wonosobo, Putri Bapak Andra Barada dan Ibu Jingga Adistya. Mohon dukungan doa jemaat simpatisan. Terima kasih. Pada hari Minggu 21 September 2025 pukul 7.30 setelah kebaktian umum 1 sampai pukul 9.30 bertempat di ruang sosialisasi GKI Wonosobo diselenggarakan pelayanan posyandu. Kiranya anggota jemaat atau simpatisan dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sehubungan dengan kursi yang digunakan untuk kegiatan di Gedung Bina Kasih Wonosobo sudah banyak yang tidak layak pakai, maka Majelis GKI Wonosobo mengagendakan untuk membeli kursi yang baru sebanyak 50 buah dengan anggaran sebesar 25 juta. Partisipasi dan dukungan anggota jemaat atau simpatisan dalam pendanaan dapat diberikan melalui kantong kolekte dengan menuliskan di sampul persembahan pengadaan kursi Bina Kasih, atau dapat disampaikan melalui transfer bank atau kris dengan menambahkan kode transfer 5 pada akhir nominal. Contoh 500.005. Demikian pemberitaan ini disampaikan. Atas perhatian dan dukungan segenap anggota jemaat atau simpatisan diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Warta selengkapnya dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca dalam warta cetak yang tersedia di dekat pintu masuk gereja dan elektronik warta. Kebaikan Tuhan hanya tentang pemberian materi, tetapi juga tentang perlindungan, kekuatan, dan pengampunan yang Tuhan berikan kepada orang yang percaya dan takut akan Dia. Mari berhimpun menghadap Tuhan dengan berdiri. Kita pujikan PKJ 13 bait 1 dan 2. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pada minggu ini saya sangat mengucap syukur karena boleh melayani di Jemaat GKI Wonosobo. Salam kenal Bapak Ibu. Saya Pendeta Hadian, melayani di GKI Ngupasan, Yogyakarta. Silakan kalau ke Jogja mampir ke GKI Ngupasan. GKI Ngupasan itu di belakang Jalan Malioboro. Jadi satu jalan yang sejajar dengan Jalan Malioboro itu Jalan Bayangkara, Jalan Ngupasan itu. Kalau ke Malioboro itu susah parkir. Dan kalau parkir pun mahal. Jadi masuk saja ke GKI Ngupasan untuk parkir, sebut nama saya 3 kali, gratis gitu ya. Jadi silakan parkir saja di GKI Ngupasan, sampaikan pada Pak Satpam gitu, saya dari GKI Wonosobo, saya disuruh parkir sama Pak Hadian di GKI Ngupasan. Ya jadi nanti gratis. Nanti kalau ada yang minta bayar, bilang saya. Begitu Bapak Ibu, perkenalan sedikit di dalam perjumpaan kita hari ini. Pada minggu ini kita diajak untuk merefleksikan hakikat kebaikan Allah. Kita diajak untuk merefleksikan hakikat kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Segala yang baik berasal dari Allah, sehingga kebaikan tidak berubah hakikatnya jika dilakukan dengan tujuan mulia. Seperti kitab Amos pasal 8 ayat 7 mengatakan demikian. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, sesungguhnya aku Tuhan tidak akan pernah melupakan segala perbuatan mereka.
Biarlah Tuhan terus menopang kita di dalam melakukan kebaikan, dan kita di dalam kebaikan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Kita pujikan nama Tuhan, kumulai dari diri sendiri. Mari kita satu di dalam doa. Kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kami mengaku segala dosa kami di hadapan Tuhan. Kami mendukakan hati Tuhan di dalam sikap dan perbuatan kami. Pikiran-pikiran kami, isi hati kami, ucapan-ucapan kami, dan tingkah laku kami seringkali menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kami. Tuhan, ampunilah kami, karena apa yang sudah kami lakukan, banyak hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tuhan, ampunilah kami di dalam kasih karunia-Mu, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi keselamatan di dalam hidup kami. Ampunilah kami akan kesalahan dan pelanggaran kami. Kami mau hidup dalam hidup yang baru, di dalam pembaruan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Kami mau hidup di dalam tuntunan Tuhan, dan kami mau hidup dalam pembaruan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan diri kami kepada anugerah yang menyelamatkan kami.
Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarmu, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Mari kita bersama menerima berita anugerah dari Tuhan yang dituliskan di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Di
Mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, Engkau sungguh Allah yang mengasihi kami. Di dalam kasih Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami boleh diangkat dari kehidupan kami yang lama. Kami menjadi ciptaan yang baru. Dan biarlah di dalam perjalanan kami sebagai ciptaan yang baru, kami boleh senantiasa mendengar kepada firman Tuhan. Mendengar kepada Tuhan menjadi perjalanan yang terpenting dalam hidup kami. Karena Tuhanlah yang menciptakan kami. Tuhanlah yang membuat kami dengan kasih-Nya. Dan kami percaya Tuhan merancangkan segala damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan supaya kami terus mengerti dan melangkah dalam rancangan damai sejahtera-Mu. Di dalam firman Tuhan yang kami hendak baca dan renungkan, kami terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami semakin menjadi berkat di dalam kehidupan yang memuliakan Tuhan. Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti apa yang kami baca dan kami renungkan, bahkan kami menghidupinya di dalam hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan pertama diambil dari Amos pasal 8, ayat keempat sampai ayat yang ketujuh. Amos pasal 8 ayat 4 sampai yang ketujuh. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin, yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Kamu yang berpikir, kapankah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum? Kapankah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu, dengan memperkecil ukuran eva, memperbesar berat shikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasut, serta menjual gandum yang rusak. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, sesungguhnya aku tidak akan pernah melupakan segala perbuatan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai
Pembacaan kedua diambil dari 1 Timotius 2, dimulai ayat pertama sampai dengan ayat ke-7. 1 Timotius 2, ayat pertama sampai dengan ayat ke-7. Karena itu, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sebab Allah itu Esa, dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Kesaksian itu diberikan pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 16. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 16 ayat 1 sampai ayat 13. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini telah lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam rumah abadi. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon,
yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang tidak memberikan? Siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menghidupinya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan belajar sebuah tema yang menarik untuk kita gumuli, memperalat kebaikan. Gimana itu ya? Memperalat kebaikan. Kita diajak untuk merenungkan apa yang menjadi perumpamaan Tuhan Yesus tentang bendahara yang tidak jujur. Bendahara yang kemudian berpikir dengan cerdik supaya di dalam pergumulannya dia tetap bisa mendapatkan pertolongan dengan kebaikan yang masih bisa dia lakukan. Dia berharap ada pertolongan melalui kebaikan yang dia lakukan, menggunakan harta tuannya, menggunakan surat hutang yang sudah diberikan oleh tuannya kepada para peminjam. Kita diajak untuk melihat sebuah hal yang direspon oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini sebagai hal yang cerdik. Bapak Ibu dan saya, kita seringkali mendengar menjadi orang yang mengikut Tuhan itu mesti cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jangan dibalik. Cerdik seperti merpati, tulus seperti ular, tidak mungkin ya. Kita diajak untuk menjadi orang yang cerdik seperti ular, tetapi juga sekaligus tulus seperti merpati. Dan kita akan belajar melihat hal itu. Hal yang serupa itu ada di dalam Injil Lukas pasal 16 dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang bendahara yang tidak jujur. Saya mulai dengan sebuah cerita. Seorang pengusaha punya 2 ekor keledai. Dia punya 2 usaha, yaitu usaha garam dan usaha kapas. Dia punya 2 ekor keledai. Yang satu ini, keledai ini nakal sekali begitu. Keledai ini selalu membuat ulah yang menyusahkan tuannya. Satu keledai itu sangat taat, satu keledai sangat nakal. Setiap kali mengangkut muatan, keledai yang nakal ini selalu menjatuhkan dirinya di tempat yang berair. Karena dia selalu mengangkut garam untuk dijual ke pasar. Keledai ini tahu gitu, wah ini ngangkut berat, ini kayaknya garam. Lalu dia ketika ngangkut garam itu ada sungai begitu, dia menceburkan dirinya ke sungai. Sehingga apa yang terjadi? Ketika dia menceburkan dirinya ke sungai itu, maka satu karung garam itu nyunyut. Apa bahasa Indonesia ini nyunyut itu ya? Mencair. Garam itu larut gitu ya, larut ya bahasa Indonesianya larut. Karena kena air itu garam itu larut. Nah, karena larut maka garam itu semakin ringan. Tetapi tuan ini pintar. Keledai nakal ini memang harus dikasih pelajaran begitu. Lalu satu waktu dia tidak diberi muatan garam, diganti kapas. Dia pikir dia ngangkat garam. Wah, dia menceburkan diri lagi ke sungai begitu. Lalu dia pikir wah nanti lama-lama akan ringan karena larut garam itu, wah bebanku ringan. Jadi dia tidak tahu kalau yang dia angkut itu kapas.
jegur banyu, jegur. Tambah abot. Kapas nyerap air, begitu menyerap air sehingga beban itu semakin berat. Inilah gambaran yang kira-kira Bapak Ibu seringkali juga terjadi di dalam kehidupan ini. Kecerdikan kita yang tidak disertai dengan ketulusan tetap menjadi sesuatu yang penting, tetapi perlu kita perhatikan bagaimana ketulusan itu harus juga disertai kecerdikan. Karena terlalu tulus dan setia, kalau kita bodoh itu ya dimanfaatkan orang lain. Jadi kita mesti cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan Yesus memuji gembala, memuji bendahara yang tidak jujur ini. Dalam perumpamaan ini, sang Tuan itu berkata, sungguh cerdik bendahara yang tidak jujur ini. Dia menjadi orang yang justru pada satu titik, pada satu hal yang terjadi pada bendahara yang tidak jujur ini, dia memuji, mengapresiasi bendahara yang tidak jujur ini sangat cerdik. Bahkan anak-anak dunia jauh lebih cerdik daripada anak-anak terang. Artinya apa Bapak Ibu? Kita diajak untuk melihat bahwa menjadi cerdik itu penting. Menjadi kreatif itu penting. Dan kita diajak untuk melihat hal itu di dalam bahan perenungan kita hari ini. Dalam bahasa anak muda hari ini, perikop Injil Lukas pasal 16 ini disebut gimmick. Ya, satu adegan, satu hal yang dilakukan dengan sengaja yang sangat menarik perhatian untuk membujuk dan menipu. Jadi kalau kita membaca kisah perumpamaan bendahara yang tidak jujur ini, kalau kita bahasakan hari ini itu sebagai sebuah sikap gimmick. Gimmick itu berarti berpura-pura, begitu satu hal yang dilakukan untuk menarik perhatian, tetapi sebenarnya menarik perhatian itu untuk membujuk, untuk menipu, untuk menjebak. Itulah yang terjadi dalam perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Orang yang punya hutang 100 tempayan minyak disuruh mengurangi dengan menulis surat hutang yang baru 50 tempayan minyak. Separuh. Orang yang punya hutang 100 pikul gandum disuruh menulis 80 pikul gandum. Apa yang terjadi? Bendahara yang tidak jujur ini sudah tahu sebentar lagi dia dipecat. Nah, supaya iso mangan, supaya ada orang yang tetap simpati, maka dia memanfaatkan kesempatannya terakhir menjadi orang yang tetap tidak jujur, tetapi dia melakukan ini untuk sesuatu yang dia perlukan. Dia melakukannya dengan sangat cerdik, dengan sangat kreatif. Surat hutang diperbarui yang seharusnya 100 pikul, seharusnya 100 tempayan, menjadi 50 tempayan, menjadi 80 pikul. Maka orang-orang yang berhutang mulai simpati dengan bendahara yang tidak jujur. Ternyata orang ini baik sama saya, sesuk tak keane mangan. Nek sesuk wis ora kerja, ana sing menehi mangan. Perikop ini mau membicarakan itu Bapak Ibu. Perikop ini membawa Bapak Ibu dan saya bukan untuk menjadi orang yang tidak jujur. Bukan. Tetapi Bapak Ibu dan saya diajak untuk menjadi orang yang tulus. Menjadi orang yang setia sekaligus cerdik. Jangan menjadi orang yang tidak cerdik. Kecerdikan membaca situasi itu diperlukan di dalam kita melayani. Bagaimana kita menjadi orang yang cerdik tetapi sekaligus tulus? Tuhan Yesus di dalam perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, Tuhan Yesus menempatkan porsi yang tepat. Bagaimana kamu mesti cerdik dan bagaimana kamu mesti setia dalam perkara yang kecil. Kamu akan setia dengan hal yang besar. Demikian juga kamu akan benar dalam hal kecil, kamu juga akan benar dalam hal besar. Tuhan Yesus sangat proporsional.
Kamu mesti setia, kamu mesti tulus, tetapi kamu juga harus cerdik. Inilah yang kita bisa lihat di dalam perikop Injil Lukas. Bagaimana kehidupan iman kita itu menjadi relevan. Kehidupan iman kita itu bisa dimengerti, bisa dipahami. Kehidupan iman Bapak Ibu dan saya menjadi kehidupan yang menarik untuk dilihat, untuk kemudian dimiliki oleh orang lain, dirindukan oleh orang lain. Maka harus menarik, harus kreatif, harus inovatif, tetapi jangan lupa untuk menjadi tulus, jangan lupa untuk menjadi setia. Itulah yang terjadi, itulah yang kita temukan di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 8 misalnya, mengatakan kepada Bapak Ibu dan saya, di mana Tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur. Dia mengatakan pinter wong iki cerdik sekalipun tidak jujur. Jangan dicontoh tidak jujurnya, tetapi Tuhan ini memuji kecerdikan orang ini, memuji kreativitas orang yang tidak jujur ini. Bahkan kemudian dikatakan anak-anak terang itu harusnya juga cerdik seperti anak-anak dunia. Bapak Ibu, kita lihat lebih jauh apa yang kita temukan di dalam bacaan kita ini. Kita diajak untuk melihat apa yang sebenarnya perlu kita pahami. Kebaikan mesti terjadi dalam hidup kita, tetapi juga mesti cerdik, jangan bodoh. Saya mulai dengan cerita lagi untuk menjelaskan hal ini. Kebaikan plus cerdik itu sama dengan bijak. Kalau Bapak Ibu cuman baik, nggak cerdik, dimanfaatkan orang lain. Orang yang baik harus disertai dengan cerdik supaya dia menunjukkan bagaimana dia hidup dalam hikmat Tuhan dan orang bisa tertarik dengan kehidupan yang benar itu. Ada satu cerita harimau berdebat sama keledai. Hari ini kita ceritanya keledai semua. Keledai ini berantem sama debat sama harimau. Keledai ini mengatakan rumput itu biru. Wah, macan nggak terima, harimau nggak terima. Wah, rumput kok biru, rumput ya hijau. Diguyu begitu sama harimau, hijau. Namanya keledai, wah ngeyel. Keledai itu kan bodoh ngeyel. Biru, hijau, kowe iki kok delok kayak hijau, suket kayak hijau. Biru, biru kayak biru, suket kayak biru ngeyel. Wah, debat rame hanya soal warna rumput. Macan nggak terima, harimau nggak terima, Bapak Ibu, lalu kita ketemu dengan raja hutan. Siapa yang benar? Wah, ini ribut besar gitu, gara-gara warna rumput. Ketemu dengan singa, wah takon harus singo. Macan emosi gitu. Singa, rumput itu hijau apa biru? Ini loh, keledai mengatakan biru. Rumput itu kan hijau toh. Wah, harimau emosi gitu. Singa tersenyum. Wow. Gelut karo debat karo keledai kok diteruske dalam hatinya singa. Lalu singa disuruh jawab, hijau apa biru singa? Biru, kata singa. Kaget itu. Lu kok biru? Wah, harimau bingung, wah jojo aku sing salah mripatku ya. Kok biru? Aku singa kok ngomong biru? Wah, kamu itu ngeyel, sana. Biru rumput itu, sana masuk penjara. Di penjara harimau. Gara-gara debat sama keledai. Masuk penjara bingung harimau. Neng penjara itu ketemu binatang yang lain, dia tanya itu, rumput hijau apa biru? Ya hijau. Lah tadi kok singa ngomong biru? Mas, ya apa singa, kata tambah marah-marah harimau. Lalu setelah keledai itu pergi, singa itu menemui harimau di penjara. Lalu dia ngomong sama singa, gimana singa ini? Kok bilang biru gimana tuh?
Lalu singa berkata, kamu itu bodoh, debat kok sama keledai. Dari dulu rumput itu hijau, ngapain kamu debat sama keledai yang bodoh itu? Jadi kamu ikut bodoh. Nah itulah ceritanya. Kalau kita debat sama orang bodoh, katut bodoh. Jadi biarkan orang bodoh itu ngomong macam ben wae bodoh gitu. Gitu. Sama kayak Bapak Ibu kalau debat sama orang gila, wong edan. Sing edan siapa? Ya Bapak Ibu. Debat karo wong edan ya, Bapak Ibu melu edan gitu. Jadi biarkan saja memang wong edan itu. Ya debat sama wong edan, Bapak Ibu yang edan. Bapak Ibu, disinilah kita perlu belajar. Kebaikan itu mesti disertai dengan kecerdikan. Kenapa? Karena kebaikan itu tujuannya adalah untuk dirasakan. Dirasakan oleh orang banyak. Kebaikan itu dimiliki oleh orang banyak. Maka fokus pada kebaikan itu. Fokus pada kebaikan itu dan dengan cerdik membawa kebaikan itu kepada semua orang. Maka Alkitab punya perbandingannya, yaitu Alkitab menggunakan perbandingan bijak dan bodoh. Kalau kita beda, Bapak Ibu dan saya di tengah bangsa ini punya gambaran itu kan pinter, lawannya pinter itu bodoh. Alkitab tidak. Alkitab menggunakan analogi berpikir orang bijak dan orang bodoh. Bodoh itu lawannya bijak. Kalau kita bodoh itu lawannya pinter. Itu sangat berbeda. Kalau bodoh lawannya pinter, bodoh itu artinya tidak tahu. Dia tidak lebih tahu dari orang lain. Itu bodoh ketika lawannya pinter. Nek pinter berarti dia lebih tahu. Ulangan matematika oleh papat, pinter apa bodoh? Bodoh. Ulangan matematika oleh papat, bodoh. Nek ulangan matematika oleh songo, pinter. Itu orang kita itu ya. Jadi tahu bisa itu pinter. Nek kamu ndak bisa, kamu ndak tahu, bodoh. Itu analogi yang dimiliki oleh kita. Pinter itu lawannya bodoh. Alkitab tidak. Alkitab menggunakan pemikiran yang berbeda. Bijak dan bodoh. 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Apa bedanya? Bodoh dalam Alkitab itu bukan tidak tahu. Bodoh dalam Alkitab itu tidak mau tahu. Tidak tahu itu bisa diajari. Tidak bisa matematika, bisa diajari. Tidak tahu matematika, bisa diajari menjadi tahu. Tetapi bodoh menurut Alkitab Bapak Ibu itu bebal. Wong Jawa ngarani ndablek. Ndak mau tahu. Orang ndak mau tahu itu ndak bisa diajari. Ndak mau tahu bukan ndak tahu, tapi ndak mau tahu, ndak bisa diajari. Dan gambaran Alkitab adalah menempatkan bodoh dengan bijak. Bijak itu mau tahu. Kalau bodohnya berarti tidak mau tahu. Inilah yang menjadi gambaran di dalam perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Gambaran ini mau mengajak orang-orang yang mendengar perumpamaan ini. Kalau Bapak Ibu teruskan bacaan ini, Injil Lukas pasal 16 ini, Bapak Ibu teruskan sampai dengan ayat-ayat selanjutnya, Bapak Ibu akan menemukan Tuhan Yesus bukan tidak bertemu dengan orang pinter. Tuhan Yesus bertemu dengan ahli-ahli agama, orang-orang yang pintar, orang-orang yang menguasai hukum Taurat. Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang Farisi, orang-orang yang paham betul tentang agama, tetapi mereka tidak mau tahu. Kalau Bapak Ibu teruskan bacaannya dari ayat 13 ke ayat 14, 15, Bapak Ibu akan mengerti siapa yang sedang dituju oleh perumpamaan ini. Kita lihat saja misalnya di dalam ayat 14 Injil Lukas pasal 16. Ayat 14-nya berkata begini. Orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu mendengar semua ini. Tujuan perikop tentang perumpamaan bendahara yang tidak jujur itu ditujukan pada orang Farisi yang disebut hamba-hamba uang. Orang yang mengerti, sebenarnya mereka tahu tetapi tidak mau tahu. Sehingga apa? Sehingga kehidupan iman mereka
pengetahuan mereka yang luar biasa, ketulusan dan kesetiaan mereka pada Taurat menjadi hidup yang tidak menarik. Itulah yang terjadi. Itulah tujuan dari perumpamaan Injil Lukas pasal 16. Orang yang dikatakan bendahara tidak jujur itu orang Farisi, ahli-ahli agama yang menjadi hamba-hamba uang. Mereka orang yang sebenarnya tahu tentang agama, tetapi tidak mau tahu tentang kebenaran. Sehingga apa yang mereka hidupi di bait Allah, apa yang mereka hidupi di Yerusalem, apa yang mereka hidupi dalam kehidupan iman mereka tidak pernah menarik. Karena apa yang mereka tampilkan dengan apa yang sesungguhnya sangat bertolak belakang. Bapak, Ibu, dan saya diajak untuk menjadi orang yang baik sekaligus cerdik. Belajar untuk menjadi cerdik. Belajar untuk menjadi orang yang kreatif. Menjadi orang yang beriman dalam kehidupan yang menarik. Sekaligus tulus dan setia. Itulah yang menjadi panggilan Bapak, Ibu, dan saya. Bagaimana kita mencintai Tuhan dalam kecintaan kita yang sungguh seperti Mamon. Tuhan biarlah seperti Mamon yang sangat menarik. Tuhan harusnya jauh lebih dari Mamon. Mamon itu dari bahasa Aram, Bapak Ibu. Kata Mamon itu dari bahasa Aram yang artinya adalah keserakahan, keuntungan dengan cara yang tidak benar. Mamon itu digambarkan seperti ilah yang lain. Seperti ilah yang lain, sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang ingin diraih, sesuatu yang ingin dimiliki dengan berlimpah-limpah. Sesuatu yang sangat menarik, itu mamon. Sesuatu yang memunculkan hasrat untuk sampai menjadi orang yang serakah. Tuhan mau memberi gambaran. Seharusnya demikian kehidupanmu di dalam Tuhan. Bagaimana kamu menjadi orang yang sungguh-sungguh mengejar Tuhan, memiliki Tuhan dalam hidupmu. Menjadi perjalanan yang penting yang ingin ditunjukkan. Kalau kamu mencintai mamon sedemikian rupa, seharusnya engkau mencintai Tuhan lebih dari itu. Lebih dari mamon, karena Tuhan lebih dari semuanya. Tuhan lebih dari semua harta. Tuhan lebih dari segala hal yang menarik yang ada di dunia ini. Tuhan itu jauh lebih penting. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk melihat bahwa kebaikan untuk diri sendiri saja. Bapak, Ibu, dan saya ketika mencari kebaikan untuk diri sendiri, Bapak, Ibu, dan saya itu menjadi orang yang sangat cerdik. Maka Tuhan mau mengatakan demikian juga ketika engkau mengejar kebaikan-kebaikan di dalam Tuhan. Seharusnya engkau juga lebih dari cerdik. Engkau juga cerdik seperti anak-anak dunia. Engkau anak-anak terang, engkau juga menjadi cerdik di dalam kehidupanmu, menghidupi iman dan kesetiaan. Bapak, Ibu, kita lihat orang yang jahat itu kan sangat kreatif ya. Orang yang jahat itu biasanya itu tidak pernah berhenti mikir. Bohong di sini, nanti di tempat lain dia bohong, dia harus punya ingatan dengan kebohongannya yang pertama itu. Ingat terus itu, supaya orang keliru gitu. Dia berjuang betul begitu untuk menghidupi kebohongannya. Itu kecerdikan. Itu kecerdikan yang dikatakan dan dipuji. Kenapa anak-anak terang justru tidak cerdik? Cerdik itu perlu sekaligus tulus, perlu menjadi tulus. Ya, semua orang perlu belajar menghidupi imannya di dalam kebaikan dan ketulusan, tetapi sekaligus kreatif. Hidup beriman itu mesti terus berpikir bagaimana kehidupan imanku ini boleh terus menjadi kesaksian, menjadi berkat dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, hari ini kalau kita melihat di Jogja saja, pengalaman saya melihat di Jogja,
Hari ini tuh gereja, anak-anak muda meninggalkan gereja. Kalau di Wonosobo mungkin anak muda itu meninggalkan GKI Wonosobo karena sekolah begitu ya. Karena bekerja harus di luar Wonosobo begitu. Di Jogja Bapak Ibu mereka itu bukan pindah gereja, bikin gereja. Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu anak-anak muda GKI itu bukan keluar dari GKI lalu masuk ke gereja yang lain, bukan. Mereka hari ini itu keluar dari GKI, dari GKJ begitu, dari GPIB begitu. Mereka itu keluar lalu bikin gereja sendiri. Itu yang hari ini terjadi. Kalau dulu kita mengetahui mereka itu pindah ke gereja lain, hari ini tidak. Mereka membuat gereja sendiri. Mahasiswa masih kuliah ekonomi, fakultas ekonomi khotbah. Loh, luwih apik timbang pendeta. Begitu. Oh itu di Jogja hari ini itu yang terjadi. Mereka nggak sekolah teologi, mereka bersama dengan teman-temannya para bisnismen disatukan, dikumpulkan dari berbagai macam gereja, dikumpulkan, sewa gedung, sewa pemusik yang bagus, bikin gereja. Bisnis paling menguntungkan itu bikin gereja hari ini. Mari kita bikin gereja. Bapak Ibu itu yang terjadi hari ini. Orang-orang muda hari ini meninggalkan gereja-gereja seperti gereja kita GKI. Bukan mereka kepindah ke gereja lain, bukan. Mereka hari ini yang terjadi di Jogja saja. Di Jogja itu mereka bikin gereja sendiri. Gak ada sinodenya, gak nganggo sinode, ora klasis-klasisan, ora sinode wilayah-wilayahan, ora nganggo sinode-sinodean. Sing penting ono gedunge, ono kebaktiane, wis ono persembahane. Itu yang terjadi. Bapak Ibu, mari kita lihat ini secara positif. Kenapa ini terjadi? Perjalanan ini menjadi perjalanan yang perlu juga kita evaluasi. Mereka ingin menciptakan gereja dengan versi mereka. Mereka melihat gereja-gereja yang berjalan hari ini sudah tidak menjadi seperti versi yang mereka inginkan. Artinya Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang tulus dan setia. Tetapi buat mereka kita sudah tidak cocok. Sudah tidak cocok dengan versi mereka. Mereka enggak pindah gereja Bapak Ibu, bikin gereja. Itu yang terjadi. Itu di Jogja loh Bapak Ibu. Apalagi di Jakarta, di kota-kota yang lain. Mungkin sebentar lagi Wonosobo. Tidak perlu sinode orang hari ini. Tinggal sewa gedung, tinggal sewa hotel, ambil ruangan besarnya, kumpulkan anak-anak muda, kumpulkan bisnismen, kebaktian. Tidak perlu sinode. Itu yang terjadi. Lalu Bapak Ibu dan saya, wah hilang semua. Bapak Ibu mari kita belajar. Melihat hari ini firman yang Tuhan katakan. Bahwa kita juga perlu menjadi cerdik. Menjadi menarik dalam kehidupan kita. Tulus itu harus, baik itu harus, tetapi menarik itu menjadi jalan supaya kita tetap relevan di tengah kehidupan ini. Itulah perjalanan kita. Itulah yang bisa kita lihat dari peristiwa ini. Bagaimana bait Allah di masa Tuhan Yesus menjadi tempat yang tidak menarik. Mereka paham tentang agama, mereka paham tentang hukum Taurat, tetapi mereka tidak menjadi orang-orang yang cerdik, tidak menarik kehidupan mereka. Dan Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, seorang yang cerdik, seorang yang bisa membaca situasi di dalam hidupnya, sehingga selalu ada perjalanan untuk diteruskan. Kreatif dalam kesetiaan dan ketulusan. Kreatif itu harus. Tuhan itu kreatif. Rasul Paulus dalam surat 1 Timotius pasal 2 menggambarkan kepada Bapak Ibu dan saya seorang yang kreatif. Rasul Paulus itu berapa banyak orang yang dia layani. Dia bisa terjun di tengah orang-orang non-Yahudi, padahal dia orang Yahudi. Dia sangat kreatif. Itu Paulus.
Seorang yang melakukan pelayanannya untuk terus menjadi relevan. Sekaligus dia orang yang tulus, dia seorang yang baik di dalam imannya. Kreatif itu harus kreatif dalam kesetiaan dan ketulusan bagi Allah untuk kehidupan yang menarik dan berdampak. Biarlah ini juga menjadi perjalanan GKI Wonosobo. Saya tidak tahu konteks GKI Wonosobo, tetapi saya percaya ada banyak orang yang rindu memikirkan dengan sungguh-sungguh GKI Wonosobo menjadi gereja yang kreatif, menjadi gereja yang terbuka dalam banyak hal, lalu melakukan perubahan-perubahan untuk kembali menghadirkan kehidupan gereja yang bisa menerima lintas generasi. Saya khawatir Bapak Ibu, saya khawatir sebagai pendeta GKI tambah suwe GKI ini dicintai oleh lansia. Anjir, lansia loh, semua loh lansia. Termasuk GKI Ngupasan itu, wah itu kumpul kalau waktu muda, wah waktu berjaya itu di gereja lain. Begitu lansia kembali ke Ngupasan, saya anggota Ngupasan. Waktu dulu pindah tidak pakai atestasi, jadi masih tertulis di Ngupasan. Begitu sudah tua, begitu sudah lanjut usia, sudah tidak bisa apa-apa, telepon, wah saya Ngupasan, sudah lama tidak dikunjungi. Dalam hati saya, udah lama nggak ke gereja, neng gereja liyo, gitu. Bapak Ibu, GKI menjadi gereja orang tua hari ini. Tidak salah sih, memang tidak salah. Tetapi Bapak Ibu, mari kita berpikir bersama. Ini tidak bisa hanya dipikirkan seorang pendeta, tidak bisa dipikirkan hanya oleh para pendeta. Ini harus dipikirkan bersama. Bagaimana gereja hidup dalam kreativitasnya, hidup dalam kebaikan iman dan ketulusannya yang relevan. Tidak bisa tidak. Dan itu yang menjadi perkataan Tuhan. Lihatlah bendahara yang tidak jujur itu. Lihatlah anak-anak dunia itu yang sangat kreatif, yang sangat cerdik. Kenapa anak-anak terang tidak menjadi cerdik di dalam hidupnya? Saya mengutip perkataan seorang teolog abad 19 bernama Chuan Seng Song. Chuan Seng Song mengatakan begini dalam bukunya Yesus dan Pemerintahan Allah. Chuan Seng Song mengatakan dibutuhkan cara hidup yang baru. Cara hidup yang baru, cara hidup pemerintahan Allah yang berbudaya kasih dan bela rasa untuk menggantikan budaya yang dipenuhi dengan gila kekuasaan, konflik dan keserakahan. Bapak Ibu, bagian kita adalah menghidupi kehidupan yang relevan. Kehidupan yang relevan itu tidak kehilangan kasih, tidak kehilangan bela rasa. Kehidupan kita yang tulus itu penting. Kehidupan kita yang sungguh itu penting. Kehidupan yang setia itu penting. Dan bagaimana kehidupan kita menarik bagi orang lain. Kita lihat Bapak Ibu, banyak gereja isine mung gelut. Kecuali Wonosobo. Ngupasan loh, gelut terus. Ya. Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Chuan Seng Song, seorang teolog abad 19, menjadi sesuatu yang mengingatkan kita. Perjalanan kita menjadi gereja seringkali menjadi sama dengan dunia. Chuan Seng Song mengatakan, kehidupan gereja seharusnya menghadirkan kehidupan dalam budaya pemerintahan Allah yang menghadirkan kasih dan bela rasa, sehingga relevan, tetap relevan, menarik, kreatif. Jangan kemudian jatuh pada sebuah pemikiran dunia. Di tengah dunia tetapi tidak menjadi sama dengan dunia. Di tengah dunia dan tetap menarik di tengah dunia, tidak menjadi sama dengan dunia. Dan itu yang menjadi panggilan Bapak Ibu dan saya. Mari kita menjadi orang-orang yang kreatif, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menghadirkan gereja dan kehidupannya yang relevan, yang tulus, yang baik,
yang berbela rasa, tetapi juga menarik bagi semua generasi. Itulah menjadi perjalanan kita. Saya tidak tahu GKI Wonosobo sudah usia berapa puluh tahun? 66 tahun. 66 tahun itu perjalanan yang panjang. Mari Bapak Ibu kita duduk bersama, kita melihat perjalanan 66 tahun ini menjadi perjalanan yang semakin baik atau perjalanan yang semakin kehilangan kehidupan yang berdampak. Kalau firman Tuhan hari ini diberitakan, firman Tuhan hari ini diberitakan pada kita semua, supaya kita memeriksa diri kita. Iya, saya sudah terlalu lama tidak memikirkan gereja dengan serius. Saya sudah terlalu lama mengabaikan kehidupan gereja yang seharusnya menarik. Saya sudah melupakan kehidupan gereja yang seharusnya kreatif. Saya sudah lama melupakan kehidupan gereja yang seharusnya relevan. Saya hanya menjalani kehidupan kekristenan saya. Ya, dijalani saja, nek minggu neng gereja, dino liya neng omah. Ya sudah, seminggu cukup sekali neng gereja. Ora usah mikir gereja, ora usah mikir dadi majelis, ora usah mikir dadi penatua, ora usah melayani. Sing penting lungguh neng kursi jemaat. Wis itu paling enak. Bapak Ibu kira-kira memilih perjalanan iman yang seperti apa? Perjalanan yang mau tetap memberi hidup bagi Tuhan melalui gerejanya, atau wis gak usah mikir gereja yang ngel, wis urip dewi-dewi wae, pokoknya nek minggu kumpul neng gereja, bar kumpul bubar. Biarlah perjalanan ini, perjalanan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, membawa kita untuk melihat diri di hadapan Tuhan. Apakah aku sudah hidup seperti yang Tuhan kehendaki? Apakah hidupku mengikut Tuhan sungguh sudah menarik, sungguh sudah aku jalani dalam kesungguhan dan kesetiaan? Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Ambillah saat teduh, berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan iman dalam baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, persilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa syafaat kita. Kita satu di dalam doa.
Tuhan, kami mengucap syukur akan firman-Mu. Kami sadar kami seringkali tidak menjadi cerdik dalam kehidupan kami beriman. Kami menjalani kehidupan kami dengan kesetiaan. Kami setia menjalani kehidupan kami. Tetapi seringkali kesetiaan kami berhenti pada diri kami sendiri, tidak menjadi perjalanan kami sebagai gereja yang seharusnya memiliki kehidupan yang menarik, memiliki kehidupan yang relevan di dalam kami membangun pelayanan di tengah zaman dan di tengah dunia. Kami sadar Tuhan, kami setia. Kami menghidupi kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Dan itu seringkali berhenti pada diri kami sendiri. Kami lupa untuk membangun kehidupan gereja yang kreatif. Kami lupa untuk membangun kehidupan bergereja yang cerdik di tengah zaman yang berubah. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami belajar untuk menghidupi kehidupan kami sebagai gereja, supaya kehidupan sebagai gereja boleh menjadi relevan dan menjadi menarik, menjadi berkat bagi banyak orang di tengah zaman yang berubah. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Kami percaya firman Tuhan tidak berubah, tetapi kami sadar dunia ini berubah. Sehingga apa yang kami miliki di dalam kebenaran firman Tuhan, biarlah kebenaran firman itu boleh sampai kepada dunia yang berubah ini. Firman Tuhan yang tidak berubah itu boleh dikenal, boleh dirasakan, boleh dinikmati oleh orang-orang di tengah dunia ini melalui kehidupan kami sebagai gereja. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami, di tengah kehidupan bangsa dan negara kami dengan segala persoalan, dengan situasi carut marutnya bangsa kami, dengan situasi yang kacau, dengan situasi ketidakadilan, dengan situasi kekuasaan yang dipamerkan. Tuhan, kami mohon kasih-Mu untuk bangsa kami. Engkau mengasihi, mengampuni bangsa kami, mengampuni para pemimpin-pemimpin kami, mereka yang menggunakan kekuasaan bukan untuk menghadirkan damai sejahtera, tetapi mereka menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Tuhan, ampuni bangsa kami yang bengkok ini. Luruskan bangsa kami ya Tuhan. Tuhan juga pakai gereja-gereja-Mu untuk menyuarakan kebenaran, membangun hidup yang damai, yang penuh dengan sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan untuk dunia ini. Kami berdoa untuk situasi di tengah dunia ini, di tengah peperangan di jalur Gaza yang memunculkan kelaparan, orang-orang yang menjadi korban perang. Kami berdoa Tuhan untuk situasi yang tidak baik ini di Gaza, dan begitu banyak orang yang kelaparan karena bantuan-bantuan dihentikan, dan mereka yang menjadi korban perang, mereka mati dalam kelaparan. Tuhan, kami sungguh prihatin akan kehidupan ini. Tuhan, menolong kami sebagai gereja untuk juga boleh berjuang di tengah dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan di tengah dunia ini dengan segala kerusakan alam, penjarahan, eksploitasi alam yang merusak alam, sehingga banjir, tanah longsor terjadi di mana-mana. Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau menolong kehidupan kami sebagai gereja untuk hidup di dalam tanggung jawab kami untuk pemulihan ciptaan. Kami juga berdoa Tuhan untuk GKI Wonosobo secara khusus di dalam karya pelayanannya. Tuhan menumbuhkan cinta kasih dan bela rasa
di tengah-tengah jemaat-Mu GKI Wonosobo. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan di bakal jemaat. Tuhan memimpin setiap karya pelayanan. Tuhan tumbuhkan cinta yang sungguh dari kehidupan setiap anggota jemaat dan simpatisan untuk boleh membangun persekutuan, membangun tubuh Kristus di tengah-tengah jemaat-Mu GKI Wonosobo. Biarlah Tuhan dunia melihat, biarlah kota ini diberkati dengan kehadiran dan pelayanan GKI Wonosobo. Kami percaya ketika kami boleh bersama-sama membangun karya pelayanan di jemaat ini, kami percaya Tuhan akan menumbuhkan apa yang kami tabur, apa yang kami tanam, Tuhan akan tumbuhkan dan jadikan berbuah. Kami berdoa untuk bakal jemaat yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan juga memimpin segala pelayanan di setiap bakal jemaat. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan pendidikan Sekolah Kristen Wonosobo. Tuhan memberkati karya pelayanan pendidikan ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi pintu kesaksian bagi kehidupan jemaat-Mu GKI Wonosobo. Melalui pendidikan ada begitu banyak orang yang boleh mengenal nilai-nilai iman Kristen, boleh mengenal kebenaran firman Tuhan, boleh mengenal kehidupan kekristenan, dan nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk peneguhan dan pemberkatan pernikahan Saudara Cahya dan Saudari Sista. Tuhan memberkati pemberkatan dan peneguhan pernikahan 5 Oktober 2025. Tuhan berkati keluarga yang mendampingi peneguhan dan pemberkatan ini. Tuhan memberkati keluarga dalam sukacita pemberkatan dan peneguhan pernikahan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Saudara Adama Gusta Krisnaldi dan Bapak Hartono yang sakit. Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang mendampingi dan merawat. Tuhan juga berikan kecukupan dan kesehatan. Tuhan juga kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan saudara kami yang berulang tahun pernikahan. Tuhan berkati di dalam perjalanan mereka yang baru, perjalanan yang senantiasa Tuhan berkati, supaya perjalanan mereka sebagai keluarga, sebagai pribadi menjadi perjalanan yang terus memuliakan nama Tuhan. Inilah Tuhan doa kami. Semuanya kami minta dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saat ini kita akan mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan melalui kantong yang diedarkan maupun melalui transfer bank dan scan QRIS yang ditempel pada tiap bangku menggunakan aplikasi pembayaran elektronik. Adapun nats pengantar persembahan diambil dari Kolose 3 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah. Sebelum kantong kolektor diedarkan, mari kita menyanyikan PKJ 153 bait pertama dan ketiga. kasih Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Saat ini kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami.
Berkati dan kuduskan persembahan ini Bapa, agar dapat dipergunakan untuk kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati pada majelis yang mengelolanya. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi milik Gembala. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilitmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dalam kasih dan berkat Tuhan yang menopang saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.